Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar melanjutkan materi yang kemarin, teori peluang ya. Jadi peluang komplement dari suatu kejadian ya. Komplement itu artinya ini ya. Jika A adalah suatu kejadian, A aksen ya adalah komplement dari kejadian A. Jadi komplement dari kejadian A itu yang di luar kejadian A, intinya gitu ya. Jadi yang tidak termasuk A. Oke, maka rumusnya ini ya. Jadi peluang dari A tambah peluang dari komplement A sama dengan 1. Cara mencarinya berarti peluang dari A komplement ya itu 1 min peluang A. Contoh saja biar kita paham. Dari satu set kartu bridge akan diambil sebuah kartu secara acak. Berapa peluang terambil bukan kartu as? Oke. Kita cari peluang kartu as dulu ya. Peluang dari kartu as adalah NA per NS, gitu ya. Nah, NA-nya atau kartu as-nya ada 4. Kemudian NS-nya atau seluruh kartu bridge atau kartu poker ada 52. Maka bisa kita sederhanakan 1/13. Oke, berapa peluang terambil bukan ya, bukan kartu as. Nah, berarti ini adalah komplement dari A. Ya. Oke. Berarti komplement dari A, P, A aksen ya. 1 dikurangi 1/13. Ya. Berarti hasilnya adalah 12/13. Jadi peluang terambil bukan kartu as adalah 12/13. Ya, contoh lain. Peluang sore hari ini akan turun hujan adalah 0,05. Berapa peluang tidak turun hujan? Jadi jika peluang A ya atau peluang turun hujan ya, peluang turun hujan ini ya 0,05 ya, maka peluang A komplement atau tidak turun hujan adalah 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95. Ya, jadi komplement itu di luar peluang A ya, peluang A-nya ya, peluang intinya sebenarnya. Nah, komplement itu pelengkapnya begitu. Kita lanjut. Nah, penjumlahan peluang ya. Jadi kalau kalian masih ingat, ini adalah masih nyambung dengan kaidah penjumlahan ya. Oke, jadi contoh langsung ya. Dalam pelemparan 2 buah dadu, misalkan kejadian A adalah jumlah mata dadu 4 dan kejadian B adalah jumlah mata dadu 10. Oke, kita identifikasi dulu mata dadu berjumlah 4 ya. Saya tandai pakai ini biru ya. Mata dadu berjumlah 4 berarti ini ya. Ini, dan ini. Oke, ya. Kita tandai dulu. Kemudian yang mata dadu berjumlah 10 berarti mana? Ini ya. Ini, dan ini. Oke, kita tuliskan. Mata dadu berjumlah 4 berarti himpunannya 31 ya.
kemudian 22, ya. Kemudian 1, 3. Yang 10, oke, 64, 55, 46. Oke, ya. Nah, kesimpulannya apa? Apakah ada yang sama dari elemen-elemen yang ada dari ini dan ini? Oke, ternyata tidak ada elemen yang sama, ya. Tidak ada elemen sama, ya. Tidak ada elemen yang sama, maka bisa kita simpulkan kejadian A dan B adalah, ya, saling lepas. Oke, ya, jadi kejadian A dan B adalah kejadian saling lepas karena tidak ada yang nyambung ini, ya, tidak ada yang sama. Oke, ya. Nah, kejadian saling lepas, ya, tidak ada satu elemen pun yang sama dari dua buah kejadian. Oke. Nah, A irisan B itu himpunan kosong, atau banyaknya A irisan B adalah 0, ya, karena tidak ada yang sama, makanya ininya 0. Oke. Paham ya? Oke. Untuk A dan B adalah dua kejadian saling lepas, maka berlaku, ya, P peluang A gabungan B, ya. Jadi operasinya tambah, ya, peluang A ditambah peluang B. Oke, kita langsung contoh saja biar kalian paham. Nah, dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan, ya. Berapa peluang muncul angka berjumlah 5 atau 11? Oke, kayak tadi, ya. Misal berjumlah 5, ya. Jumlah 5 saya namai PA. Oke, PA, ya. PA-nya berarti ada 1, 41 ini, ya. Kemudian 2, ini 32. Kemudian 23. Kemudian 1, 4. Nah, ini, ya. Kemudian jumlah 11. Jumlah 11 saya namai PB, ya. Oke, PB-nya berarti 11 mana ini? Ini, ya. 65, 65, 56. Oke, hanya 2. Ya. Jadi, oke, merujuk pada ini tadi, peluang A gabungan B, ya. Peluang A gabungan B, maka kita jumlahkan saja, ya. PA plus PB, ya, plus PB. Nah, peluang A-nya berapa? Ada ini, ya. Oke, kita tuliskan saja biar komplit, NA gini, ya, per NS, ya. Biar tidak langsung dijumlahkan, ya, bukan kalian lupa. NB per NS. Ingat, peluang tidak lebih dari 1, ya. Jadi peluang jangan ditulis 4 gitu, ya, karena ada 4. Oke. Kemudian NA-nya berapa? 4 per 36 gini, ya. Plus NB-nya 2 per 36. Hasilnya 6 per 36 adalah 1 per 6. Oke. Jadi, ya, kejadian saling lepas ini, ya. Kejadian saling lepas antara jumlah 5 atau 11, ya, ada 1/6. Nah, ini bisa kita garis bawah, ya. Atau ini. Nah, kita kan pakai kaidah kaidah pencacahan bagian ya.
penjumlahan. Ya, kalau kalian masih ingat, kaidah penjumlahan itu tandanya atau kalimatnya atau katanya biasanya identik dengan atau. Nah, oke ya. Lanjut dulu. Kejadian tidak saling lepas. Oke. Kalau tadi kejadian saling lepas, ini tidak saling lepas. Jadi di sini di tengah-tengah ada arsilannya. Ya. A irisan B tidak merupakan himpunan kosong atau perlu apa? Banyaknya A irisan B ya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ya. Untuk A dan B adalah dua kejadian tidak saling lepas, maka berlaku ini. Ya. Oke, kita langsung contoh. Sebuah kartu diambil secara acak. Tentukan yang terambil adalah kartu hati atau kartu as. Oke, kita identifikasi semua dulu. Yang as dulu ya. As, kartu as. Kartu as berarti misal peluang A ini ya. Peluang A, kartu as berarti ada berapa? 4/52 ya. Oke, 4/52 berarti 1/13 ya. Kemudian kartu hati PL ya, love. Kartu hati berarti ada berapa? 13 ya, 13/52. Oke, 1/4 ya. Nah, kemudian kartu as yang hati itu ya. Kartu as yang hati kan ada. Hati misal apa? Ini ya. P A irisan L. Ini ya berarti ya. Berarti kan ada as yang hati berarti ada 1 ya. Per 52. Udah tinggal kita masukkan PA gabungan B ya. B sini L ya tadi saya namanya. Oke, gabungan L berarti PA tambah PL ya kurangi PA irisan L. Oke, berarti ini ya. Atau nggak usah kita sederhanakan ini ya, biar mudah mencarinya. Ya, nah gini aja. Berarti berapa? PA-nya 4/52 tambah 13/52 min 1/52. Oke, 4, 13, 17 min 1, 16 ya. 16/52. Oke. Sederhanakan berarti bagi papat iso lah. Bagi papat berarti 4 ya. Per 13 ya. Nah, oke. 13 anak kemana? 13. Oke, ya. Jadi 4/13. Jadi ini ya, tidak saling lepas itu ada yang nyaut ya. Kartu as yang hati kan ada 1. Lanjut. Nah, ini saya udah buatkan biar cepat ya. Jika dari kartu bernomor 1 sampai 100 diambil kartu secara acak, muncul kelipatan 6. Oke, ini saya udah buat ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Oke, berarti kan peluangnya ya lipatan 6, misal kita buat A ya, 16/100, 4 per, kita buat ini aja, seperti ini saja ya, karena 100. Oke, ini ya. Nah, kemudian muncul kelipatan 8, sama, sudah saya buat, berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PB ya, berarti 12/100 ya. Nah, peluang muncul kelipatan 6 atau 8. Nah, kita lihat kira-kira ada yang sama nggak antara kelipatan 6 dan 8 ya. Oh, ini ada ini 24 ya, saya tandai dulu 24, 24, kemudian 48 ya, kemudian 48, 54, 60, 66, 72. Oke, kemudian nah terakhir ya. Oke, ternyata ada yang sama ya. Oke, kelipatan 6 atau 8 berarti berapa ya? 4 ya. Di, misal P A irisan B adalah 4/100. Oke. Ya, oke gitu ya. Muncul kelipatan 6 atau 8. Berarti P ya, A gabungan B itu tadi PA ya tambah PB kurangi P A irisan B. Berarti PA-nya tadi 16/100 tambah 12/100 gini ya. Min 4/100. Oke. Hasilnya berarti 12 nih ya, 12 berarti 24/100. Oke, ya. Sederhanakan berarti dibagi 4. Ya, bagi 4 berarti 6/25. Oke, begitu ya. Lanjut. Nah, kejadian saling bebas. Oke, perkalian peluang ya. Nah, kalau tadi ada penjumlahan, ini perkalian. Oke, nah, identik dengan kata dan. Kalau tadi penjumlahan adalah atau, ini dan. Nah, dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi ya peluang munculnya kejadian kedua. Oke, contoh langsung ya. Nah, ini gini, oke. Percobaan pengambilan 2 bola satu persatu dengan pengembalian. Oke, jadi setelah kita mengambil bola, ya bola yang kita dapat kita kembalikan lagi. Misal sebuah kotak berisi 4 bola biru, 3 bola kuning. Pada pengambilan pertama, peluang terambil bola kuning adalah 3/7. Ya, 3 dari total 7 bola ya. Jika sebelum pengambilan kedua, bola dikembalikan ya, setelah kita dapat nih, kita kembalikan lagi ke dalam kotak. Maka peluang terambil bola kuning kedua akan tetap 3/7. Ya, karena bolanya udah dikembalikan, kita ambil lagi, maka peluangnya sama dengan peluang yang pertama. Dalam kasus ini kejadiannya bisa disebut saling bebas. Oke, ini ilustrasinya. Kita ambil bola kuning, ya peluangnya 3/7. Bola kuning kita kembalikan lagi, ya. Jadi jumlahnya sama seperti semula. Kemudian bola kuning kita ambil lagi, maka peluangnya masih sama dengan peluang pengambilan yang pertama. Nah, jika A dan B kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A dan B ditulis P atau peluang A irisan B.
Maka nyari peluangnya ini kita kalikan ya antara peluang A dan peluang B. Langsung saja contoh. Sebuah dadu dilempar 2 kali, tentukan peluang munculnya angka dadu genap pada pelemparan pertama dan kedua. Nah, ini kan identik dengan kata dan. Oke, kita kerjakan langsung. Angka dadu genap. Angka dadu genap berarti berapa saja? Ya. Identifikasi berarti 2, 4, 6. Oke ya. Nah, peluang pengambilan pelemparan pertama adalah PA ya. Nah, peluang pertamanya kan angka dadu genap, berarti ini kan NA-nya 3 ya. Gini aja lah biar kalian paham. NA-nya 3, NS-nya 6 ya, karena sebuah dadu. Oke, berarti ininya setengah ya. Kemudian pelemparan dadu kedua ya. Oke, pelemparan dadu kedua ya. Jadi dadunya angkanya dipakai lagi gitu ya. Intinya gitu lah ya. Jadi ya sama saja berarti ya. Oke, sama saja berarti pelemparan kedua berarti gini ya. PP ya sama NB per NS 3/6 atau setengah. Oke. Maka ya peluang A irisan B, peluang A dikali peluang B ya. Jadi setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Oke. Angka dadu genap pada pelemparan pertama dan angka dadu ganjil prima pada pelemparan kedua ya. Oke, mantan sesek ya, nggak apa-apa. Jadi yang B, angka dadu genap, kan angka dadu genap kita udah tahu ya, berarti PA-nya, oke, misal ini angka dadu genap ya, berarti 3 atau setengah ya, setengah ya. Kemudian B, oke, angka dadu ganjil prima, oke, angka dadu ganjil prima, berarti gimana? NB per NS ya. Bilangan prima itu di angka dadu 235. Tapi kalau ganjil berarti 35 ya. Oke, ada 2/6 ya. Ini saya 35. Oke. Nah, berarti ya 2/6 sepertiga. Oke ya. Jadi sama seperti ini. Peluang A irisan B ya. PA PB. Maka kita kalikan setengah kali 1/3. 1/6. Oke ya. Nice. Lanjut. Lanjut soal berikutnya. Dalam sebuah tas sekolah terdapat 6 buku matematika dan 8 buku ekonomi ya. Jika buku pertama diambil dan dimasukkan kembali, oke. Ini gampang sebenarnya. Buku pertama matematika dan buku kedua ekonomi. Ya udah. Berarti buku pertama matematika kan 6 ya. Oke, berarti peluang A ya
buku pertama matematika, ya, NA per NS, ini ya. NA-nya ada buku pertama matematika berarti 6 ya per berapa? 6 tambah 8, 14 ya. Oke, berarti bagi 2, 3 per 7 ya. Kemudian PB-nya setelah bukunya dikembalikan lagi ya, berarti NB per NS. Ya. NB-nya buku ekonomi ya. Buku ekonomi berarti 8 per 14. Oke, bagi 2, 6 per 7. Nah, tinggal kita kalikan. P ya, A irisan B ya. Berarti sama dengan 3 per 7 kali 6 per 7. Hasilnya adalah 18 per 49. Oke, yang B gampang ya. Yang B buku pertama ekonomi ya, dan buku kedua ekonomi. Ekonomi lagi ya. Berarti C lah ya. Biar beda. Buku pertama ekonomi berarti 8, saya tulis dulu, 8 per 14 ya. PD pun sama ya, ekonomi lagi kan, ND NS 8 per 14. Oke, kita sederhanakan, berarti bagi 2 ya, 4 per 7, 4 per 7, peluang C irisan D ya, T dan D begitu ya, sama C irisan itu kan dan, berarti 4 per 7, 4 per 7, 16 per 49. Oke ya. Jadi ini adalah kejadian apa namanya? Saling bebas ya. Bedakan antara saling bebas dan saling lepas. Kalau saling bebas itu identik dengan perkalian dan kata dan ya. Kalau kejadian saling lepas itu identik dengan penjumlahan dan kata atau. Oke, nah ini yang terakhir, kejadian bersyarat ya. Percobaan pengambilan 2 bola satu persatu dengan tanpa pengembalian. Oke, kalau tadi kan dikembalikan ya. Setelah kita dapat, kita kembalikan. Kalau yang ini ya, kita dapat nih, kita kembalikan, kita ambil lagi. Nah, kalau yang ini ya, ceritanya ini setelah kita dapat, tidak kita kembalikan, kita ambil lagi. Oke, intinya gitu ya. Bagaimana jika sebelum pengembalian bola kedua, bola pertama tidak dikembalikan dalam kotak? Pada pengambilan bola pertama kan 3 per 7 ya kalau kuning. Oke, jika bola kuning tidak dikembalikan ke kotak, maka bola yang tersisa dalam kotak ada 4 bola biru dan 2 bola kuning. Nah, ini kan berkurang 1 ya. Jadi, peluang terambil bola kuning pada pengambilan kedua adalah 2 per 6. Ya. Oke, jadi berkurang ini ya, ininya, NS-nya. Nah, dengan demikian, untuk pengambilan bola pertama tidak dikembalikan, maka peluang pada pengambilan bola kedua bergantung pada hasil pengambilan bola pertama. Kasus seperti ini disebut kejadian bersyarat. Oke, ada syaratnya karena udah hilang 1 ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kejadian A dan B bersyarat, maka peluang kejadian A dan B ditulis P irisan A. Peluang A irisan B maksudnya ya adalah ini. Ya, jadi peluang A dikali peluang A ya habis itu B ya, atau B setelah A gitu ya. Jadi peluang B setelah A terjadi begitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah kotak berisi 6 ini ya. Kotak 6 merah maksudnya, 4 biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Oke. Tentukan peluang bola terambil berturut-turut warna
biru merah, merah merah, merah biru. Nah, kita coba ya yang A dulu. Yang A, yang A berarti biru merah ya. Biru misal saya biar gampang ya, PA ya. PA-nya berarti birunya ada 4 ya. Keseluruhan ada 10 ya. Ini peluangnya. Kemudian peluang biru merah ya. Biru dulu baru merah. Ini ya. Yang A adalah biru ya. Kemudian yang B adalah merah. Jadi A dulu baru biru. A dulu baru B ya. A-nya adalah biru, B-nya adalah merah ya. Nah, berarti gimana? Merah sudah diambil. Merahnya ada 6 ya. Birunya sudah diambil nih 1 ya. Berarti sisanya ada 9 bola. Ya, karena biru sudah diambil 1. Berarti ini bisa kita sederhanakan ya. Yang ini 2/5. Yang ini bisa kita sederhanakan 2/3. Maka ya, peluang A irisan B berarti sama dengan gimana berarti? PA ya, langsung ya, 2/5 dikali 2/3 berarti 4/15. Oke ya, kita coba yang kedua. Yang B berarti merah-merah ya, PA PB lagi lah ya. Merahnya tadi ada 6 ya, ada 6 kan, keseluruhan ada 10 ya, keseluruhan ada 10 berarti sederhanakan 3/5 ya. Ini merah yang pertama, kemudian merah yang kedua berarti gini ya. Oke, merah yang pertama dulu baru merah yang kedua. Merah yang kedua adalah B berarti merah kan sudah diambil 1, sisanya ada 5 ya. Keseluruhan bola sudah diambil 1, sisanya adalah 9 ya. Berarti ini ya. P peluang A irisan B kita masukkan 3/5 dikali 5/9 adalah 15/45 ya. 1/3. Oke, kemudian merah biru ya, merah biru. Merah biru PA lagi ya, biar gampang saja. Merah tadi ada 6 ya. Merah biru berarti 3/5. Kemudian ini ya. Merah biru. Merah dulu baru biru berarti ini gimana berarti? Birunya ada berapa? 4. Oke. Biru ada 4. Kemudian bolanya semua 9 ya, karena berkurang 1 ya. Setelah ini terus kita kalikan P A irisan B berarti 3/5 dikali 4/9 12/45 bagi 3 berarti 4 ya, 4/15. Oke ya. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.